polusi udara telah lama menjadi polemik kota-kota besar dunia dan kawasan industri nasional, termasuk Jakarta. Megapolitan yang satu ini bahkan pernah menempati posisi teratas, kota terpolutif di dunia, yang mana dampaknya bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga perekonomian, dari sisi biaya maupun nilai dari daerah itu sendiri. Mengatasi tantangan tersebut, CNBC Indonesia menyelenggarakan forum yang memberikan solusi inovatif dan kolaboratif dengan tajuk utama Merdeka Polusi. Perhelatan yang berlangsung di 25 Hours Jakarta ini mengangkat tema utama solusi menekan biaya ekonomi dampak polusi udara. Acara yang mengusung pendekatan lintas sektor ini diharapkan dapat menghubungkan masyarakat, ilmuwan, pemerintah, dan pelaku industri untuk bersama menyuarakan dan menyusun langkah nyata menuju udara bersih. Perlu diakui, permasalahan polusi udara bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih masalah ini sudah disoroti lebih dari 1 dekade dan belum kunjung selesai. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Rido Sani mengaku, salah satu kendala utamanya adalah sangat beragamnya faktor penyebab polusi udara. Pertama, data kami menunjukkan bahwa kontributor terbesar daripada penurunan polusi udara pun adalah emisi, ataupun gas buang dari kendaraan bermotor. Ini akan mencapai pada tingkatan 32 sampai dengan 57%. Tergantung kondisi udaranya atau cuacanya. Yang kedua adalah dari emisi dari industri dan pembangkit listrik. Ini juga cukup signifikan, sekitar 14%. Samping itu juga ada dari pembakaran terbuka, dari kegiatan sampah maupun pembakaran terbuka lainnya, dari limbah pertanian dan sebagainya. Kemudian dari kegiatan konstruksi dan debu jalanan, serta yang terakhir ada aerosol sekunder, artinya gas-gas itu juga akan bisa membentuk pencemaran udara lebih besar lagi akibat proses kimia yang ada. Roy menyebut, hal inilah yang kemudian membuat berbagai inisiatif pengendalian seakan berjalan di tempat. Peningkatan emisi kerap tidak sejalan dengan upaya pengendalian polusi. Oleh karena itu, Roy menyebut, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri. Butuh ada kerjasama dan kolaborasi pentahelix dengan masing-masing stakeholder yang terlibat. Saya menyampaikan ke teman-teman semua bahwa ini saatnya kita untuk bisa merebut kembali langit biru kita yang ada di Jabodetabek dan kota-kota besar di Indonesia. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat. Karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini amanat konstitusi dan juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan mengurangi beban ekonomi akibat pencemaran dari udara. Untuk permasalahan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga sepakat. Masalah serius ini perlu melibatkan banyak pihak, termasuk kepatuhan dari masyarakat. Adapun selama ini BRIN juga turut berkontribusi melalui teknologi. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Sri Nuryati menyebut, selama ini sudah dilakukannya rekayasa cuaca, pengendalian polusi, analisis bahan polutan berbasis sensor, hingga penggunaan teknologi nuklir. Saya pikir memang ini menjadi tantangan kita bersama. Dari sisi masyarakat juga perlu civic obedience yang tadi saya singgung, kepatuhan terhadap peraturan gitu ya. Kemudian pola kolaborasi dengan multi pihak itu menjadi keharusan. Kemudian perlu ada upaya pengembangan kebijakan berbasis bukti, bukan berbasis intuisi. Jadi bukan hanya ngawang-ngawang, tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian perlu ada kita mengikis ego sektoral. Jadi ini kewajiban bersama untuk memperbesar hak masing-masing individu untuk mendapatkan kesehatan lingkungan yang layak. Provinsi Jakarta, megapolitan yang menjadi salah satu daerah paling unggul dalam solusi permasalahan polusi. Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali menyebut, sudah ada beberapa intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah Jakarta untuk mengatasi masalah polusi udara di megapolitan ini.
yang juga berdampak kepada kepatuhan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta kan tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang merupakan domain kendali DKI Jakarta sedang kita upayakan dan sudah kita inisiasi. Saya jelaskan tadi, tiap hari Rabu semua ASN itu wajib naik kendaraan angkutan umum. Kedua, ya, kita akan melakukan sebentar lagi ERP, elektronik namanya road pricing. Ya, ketiga, kita akan melakukan park and ride. Keempat, kita akan melakukan TOD di semua moda transportasi yang ada. Yang kelima, ya, kita juga akan memberikan tekanan by regulasi bahwa ya kalau Anda parkir, ya parkir kita mahalkan. Ya kan, zonasi di mana kemudian kendaraan yang low emisi akan kita berlakukan. Dan pastilah tidak ada pilihan lain. Selain itu, Ali juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan terpadu, serta pembangunan ruang terbuka hijau untuk penyerapan karbon dioksida dan meminimalisir efek gas rumah kaca. Senada, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan sejumlah inisiatif pencegahan polusi. Nah, ada 3 sumber lain yang biasa dimonitor, yaitu dari permukiman, dari perkantoran, dan juga dari industri, di samping yang transportasi tadi. Tapi khusus Jawa Barat, kami juga rasakan, kami juga punya PR di kualitas udara yang di titik-titik tertentu, khususnya di pertanian. Jadi daerah-daerah pertanian itu setelah panen yang paling simpel untuk jeraminya supaya hilang itu dibakar. Dan ini masalah buat kami, karena gas rumah kacanya juga kena gara-gara pembakaran tadi. Seperti itu. Berbagai inisiatif yang dilakukan, pengawasan dan juga tadi inisiatif sudah berapa persen sih pencegahan polusi udara yang ada di Jawa Barat? Kalau untuk yang indeks kualitas lingkungan hidup itu ada peningkatan yang relatif signifikan ya. Memang ada beberapa PR. Udara mungkin salah satu yang tantangannya semakin kesini agak semakin lebih besar dalam tanda kutip ya, dibanding dengan polusi lain, bukan berarti polusi lain. Tentu tidak hanya pemerintah, pelaku usaha juga sejalan seirama untuk menangani masalah polusi udara yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT Pagatan Usaha Makmur. CEO and co-founder Pagatan Usaha Makmur Rio Kristiawan menyebut perusahaan telah melakukan solusi berbasis alam yang bukan hanya menekan polusi, melainkan juga membangun ekonomi daerah setempat. Kita mereforestasi 23.665 hektar, 23.665 hektar. Di situ kira-kira kita membangun good livelihood untuk ya lebih kurang 2.200 penduduk. Kemudian ada sekitar ratusan satwa dan ada beberapa tumbuhan langka yang kita konservasi. Kita nature based solution. Kenapa kita memilih nature based solution melalui reforestasi? Karena selain menekan polusi, ke depan kita itu juga bisa membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi daerah, karena dengan kita reforestasi artinya terbuka lapangan kerja, kemudian menciptakan good livelihood yang tidak juga good livelihood untuk penduduk, tetapi juga untuk biodiversity yang ada. Senada, upaya yang sama juga dilakukan PT Vale Indonesia Tbk dengan dekarbonisasi. Direktur and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Budiawan Syah menyebut upaya ramah lingkungan ini bahkan sudah menjadi standar baru di industri pertambangan. Budiawan Syah menyebut, jangan sampai hal yang dilakukan ini justru malah membuat hijau negeri orang, tetapi malah merusak negeri sendiri. Kita tahu kita sebagai the biggest reserve nikel di dunia. Tetapi apa artinya menjadi sebuah the biggest reserve kalau kita tidak bisa mendelivernya juga dengan cara yang sustain? Jadi kalau kita punya barang, tapi siapa yang akan ambil? Itu menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana cara mengambil dengan benar? Ini menjadi parameter juga sebagai di downstream industrinya. Ini sudah menjadi sebuah requirement sekarang. Ya pemirsa, tidak ada masalah polusi udara yang dapat diselesaikan sendiri. Semuanya butuh kolaborasi dan kerjasama. Sehingga pada akhirnya bukan hanya daya saing sebuah wilayah yang dapat naik ataupun turunnya atau penekanan biaya ekonomi, melainkan yang paling dasar daripada itu, hak
untuk setiap masyarakat mendapatkan lingkungan yang sehat dapat terpenuhi. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Adi, CNBC Indonesia Beyond Business.